Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat Paskah. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Ada. Sudah pasti ada sukacita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Sebab apa? Sebab hari ini kita sungguh bersukacita. Kita bersyukur merayakan kebangkitan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Oleh karena itu, nyatakan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dengan memberikan senyuman termanis, ya, senyuman terindah untuk saudara seiman yang ada di samping, kiri, kanan, depan, belakang, dan katakan, Yesus bangkit, haleluya. Yesus bangkit, haleluya. Iya, jangan malu-malu memberikan senyumnya. Iya, luar biasa. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, haleluya. Agunglah karya kasih Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Dengan iman kita berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mari kita bertempik sorak, bersukaria, pujilah Allah dalam keperkasaannya. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dengan kebangkitan Kristus. Marilah kita memujinya dengan tuntunan tema, kuberitakan yang telah kuterima. Dengan penuh sukacita, kita sorak-sorai bagi Allah kita. Kau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Walau sorga putih cemerlang, dunia Kantoria memuji Tuhan. Jemaat memuji Tuhan. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Kemenanganku
Dalam keyakinan iman kita berkata bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Selamat Paskah, haleluya, Kristus telah bangkit, membawa pemulihan bagi kita. Selamat Paskah bagimu juga. Mari kita segenap jemaat Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita membawa segala dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus meyakinkan kita bahwa sekalipun kita terbelenggu oleh dosa, namun kasih-Nya tak berkesudahan menopang dan menyelamatkan hidup kita. Karena itu marilah kita dengan sungguh kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat secara pribadi mengangkat segala dosa-dosa dan kelemahan kita. Kita katakan dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku ku datang. Kepada kamu sekalian segenap jemaat yang tunduk dalam penyesalan,
berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran-Nya kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 4 sampai 5. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menuntun kita sepanjang 1 minggu kehidupan yang telah kita lalui. Berkat dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Dan dalam menjalani 1 minggu kehidupan ke depan, dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Dari 1 Korintus 15 ayat yang kedua bagian A. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bermazmur bagi Allah yang terambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan Melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku Hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. orang-orang benar Akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karena Puji-pujian paduan suara lansia Jemaat Karambe dengan judul lagu Majesty. Dengan kasih disilahkan.
Mari segenap jemaat, baik Bapak Ibu yang ada dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti live streaming lewat channel YouTube Jemaat Karambe, kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar dan kita renungkan bersama, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Kasih dan anugerah-Mu telah nyata dalam sepanjang kehidupan kami, bahwa Allah telah berkorban untuk menyelamatkan kami. Bahkan bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan kami. Dan bukan karena kami baik, bukan karena kami layak, tetapi Allah lah yang melayakkan kami untuk menjadikan kami anak-anak Allah dan juga untuk menebus kami. Dalam peringatan Paskah pada saat ini, kami akan mendengarkan firman. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, baik ketiga pelayan Tuhan yang akan membacakan firman ini dan kami renungkan bersama, maupun segenap jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, memberikan kami konsentrasi, sehingga kami boleh menikmati dan mengetahui, bahkan menghayati kebenaran firman, dan boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 25 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Pembacaan kita yang berikutnya dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus,
kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Firman Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dalam perikop ini kita baca kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Kures semangat Tuhan. Selamat Paskah. Shalom. Patut kita menaikkan puji dan syukur. Tuhan masih memperkenankan kita mengenang, menikmati, dan bersekutu atas kasih Allah. Dan saat ini kita boleh duduk bersama dalam jalinan kasih yang dalam dan kuat sebagai saudara bersaudara, ya, memperingati perayaan Paskah dan
melalui firman atau perayaan Paskah kita di tahun 2024 ini, ada banyak yang kita boleh nikmati dan rasakan, memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan bersama. Kuberitakan yang telah kuterima, kupa pesanan tu mangkana kutarimamu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian tidak dapat dipisahkan dengan kebangkitan bagi kita orang percaya kepada Yesus Kristus. Kematian justru merupakan awal daripada kehidupan. Mungkin itulah yang sekarang dilambangkan dengan telur Paskah, ya. Bahwa dari telur itu akan lahir kehidupan. Karena Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menjamin hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Di dalam saliblah manusia dapat melihat wujud kasih Allah yang paling dalam dan besar. Tapi ada satu pertanyaan. Seorang teolog dan pengkhotbah di era ini, Bapak Beni Solihin berkata, setelah Yesus bangkit, masihkah salib itu bagi kita, ya, menjadi wujud perenungan tentang cinta kasih Allah yang dalam bagi kita? Tidakkah salib itu mungkin ego manusia sudah ada di situ, ya? Tidakkah kekuasaan manusia menggantikan kekuasaan Kristus di salib itu? Ataukah di salib itu tidak ada lagi kepedulian setelah bangkit? Ini yang patut kita renungkan bersama sebagai saudara bersaudara. Ya. Masih adakah kasih? Masih adakah pengorbanan jika kita melihat salib itu, ibu bapak saudara-saudara? Oleh sebab itu, iman Kristen tidak hanya dibangun di atas salib kematian Kristus, tapi iman Kristen atau dasar iman kita, ibu bapak saudara-saudara, adalah Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, Kristus yang menang, Kristus yang pada saat itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Inilah dasar iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang mengarahkan kita dan memberikan kita komitmen untuk lebih mengarahkan hidup kita untuk berguna dan menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus telah membuka lembaran baru dalam kehidupan manusia. Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus telah membuka sejarah baru dan pengharapan baru bagi kehidupan manusia. Kebangkitan Tuhan yang mereka di tengah-tengah kabut yang gelap. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah fajar pengharapan bagi dunia yang tidak punya pengharapan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peringatan Jumat Agung, tema di kuah sulaapang-laapang tongan mutu kalena pong matua, dan dia akan ditikam dengan kejahatan kita, ibu bapak saudara-saudara. Tapi dengan kebangkitannya itu menyatakan kasih yang dalam, bahwa Allah telah masuk dalam dunia orang mati, mencangkan kubur dan bangkit. Tidak ada lagi ketakutan, dan itulah iman dan pengharapan yang harus kita pegang teguh dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita baca, juga dikatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah buah sulung daripada kebangkitan setiap orang yang percaya. Dan ini memberikan kita pengharapan bahwa sekarang kita ini ada dalam tubuh yang lemah, tubuh yang panah, tubuh yang ringkih, yang senantiasa penyakit datang menghampiri, bahkan keterbatasan ada. Tetapi setelah kebangkitan
yang dijamin oleh kebangkitan Kristus, tubuh yang panah diganti tubuh yang mulia, tubuh yang ringkih diganti tubuh yang kekal, tubuh yang sakit penyakit digantikan tubuh yang dimuliakan, yang tidak lagi kematian dan penyakit menghampirinya. Inilah pengharapan kita, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini, di mana Rasul Paulus katakan bahwa para nabi-nabi, para berita, mari kita menjadi estafet di dalam memberitakan yang telah kita terima. Pesanan tunangka ku tarima silu selanasang. Kita mau bilang apa? Ya. Ada begitu banyak keluhan-keluhan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak keterbatasan dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Bahkan kita juga merasakan. Kami para pendeta, saya juga rasakan bahwa kadang-kadang ada titik jenuh dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Dan saya yakin semua kita mengalami berbuat apa-apa. Iya. Tetapi dengan pengharapan dan iman kita kepada Tuhan melalui kebangkitan, itulah yang memberikan kita komitmen dan api, ya, yang senantiasa menggerakkan kita. Saya merenungkan apa yang dialami oleh anak-anak sekolah minggu. Tadi pagi, bayi jam 3 sudah mulai hujan keras, BTT2, uran taruh. Saya bingung, bagaimana perasaannya ini anak-anak lama-lama obor. Kalau hujan sampai pagi. Saya bangun dan saya berdoa, Tuhan, Engkau tahu apa yang dirasakan oleh anak-anak kami. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 berkata bahwa iman agung kita merasakan apa yang dirasakan kuat Tuhan. Apa yang diarahkan begitu kecewanya anak-anak kami jika tidak. Sudah nak pimpin ibadah rumah tangga, nak tahan nak pira-pira anak sekolah minggu sudah latihan, Pak Pendeta, kami ibu gurumi kalau bisa ya bisa. Ya. Tapi ternyata ada kreativitas yang luar biasa. Tapi puji Tuhan tadi jam 4 hujan sudah mulai. Dan anak-anak beribadah dan mereka boleh melakukan pawai obor. Mereka pulang dengan suatu sukacita memperingati. Inilah api yang mengobarkan kita, ibu bapak saudara-saudara. Begitu ratusannya anak-anak kita yang harus menjadi tanggung jawab dan Tuhan pertanggungjawabkan bagi kita. Untuk kita ajarkan kebenaran bahwa kebangkitan Kristus itulah dasar daripada iman orang Kristen. Karena iman Kristen tidak dibangun di atas kubur yang berisi, tetapi kubur yang kosong. Saya ceritakan di dalam Injil Markus bagaimana Maria dan orang-orang yang dekat kepadanya untuk mau datang kepadanya, tapi Yesus sudah bangun. Yang kita mau dasarkan dalam pemberitaan kita. Kemudian inti pemberitaan kita adalah Kristus yang mati dan bangkit, tidak ada yang lain. Paulus juga katakan kepada jemaat-jemaat ada yang di Asia Kecil pada saat itu, dikatakan janganlah hal-hal cerita nenek moyangmu, cerita-cerita yang tidak menyelamatkan itu kau ajarkan, tapi cerita yang bermakna, yang menjaminkan kehidupan, yaitu firman Tuhan, ibu bapak saudara-saudara. Kelahiran Kristus telah melahirkan satu perayaan liturgis yang paling ramai di hari ini, ya. Yang ada mak Natal liwat tongan maruana, ya. Batulah desia sokok tiala batulah, ya. Tapi anak Natal luar biasa kasih Allah, ya. Sulaki saya belajar tadi sejarah di gereja-gereja, mengapa selalu ada telur dan setiap perayaan, ya. Telur itu melambangkan akan lahir kehidupan baru. Itu tafsiran kok itu menandakan satu persekutuan yang erat sama yana di lemong sila kak tongan, ya. Orang yang percaya yang tetap bersatu kokoh kuat di dalam penghayatan, pengharapan, iman dan kasih. Baik gereja-gereja Kristen Jawa maupun gereja-gereja manapun tetap dimaknai dengan hal-hal itu sebagai kearifan lokal dalam kehidupan beriman kita
di Indonesia. Ya, inilah inti daripada pemberitaan, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada yang lain. Ya, inilah kita ajarkan pada anak-anak kita. Ya, bahwa dengan kematian Kristus menandakan cinta kasih yang dalam. Kebangkitan Kristus itu mengalahkan segala hal yang ditakuti oleh umat manusia dan memberikan kita satu momen baru. Dan yang terakhir bahwa dalam perayaan Paskah, ya, kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan. Ada banyak salib yang harus kita pikul, ibu bapak saudara-saudara. Tapi dengan kematian Kristus memberikan kita jaminan bahwa ada kehidupan yang baru, ada kekuatan, ada kemampuan. Dan inilah titik krusial dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Jangan kita tetap apatis, jangan kita tetap berputus asa. Karena Tuhan katakan, aku telah mengalahkan semuanya. Bukankah pada saat dia mau mati, dia mengambil segala kelemahan kita dan di kayu salib dia katakan sudah selesai. Setelah itu dia kuburkan semua, bahkan dia masuk di dalam alam kubur untuk mengalahkannya dan memberikan. Dan jika kita mengalami berbagai-bagai pergumulan, saya yakin itu wajar. Kita sebagai manusia yang panah, manusia yang ringkih, bahkan kita diambil dari debu tanah. Kita juga akan mengalami kematian, tetapi ada saatnya kebangkitan tubuh, di mana Yesus Kristus telah memberikan menjadi buah sulung daripada kebangkitan itu. Oleh sebab itu, pergilah, beritakanlah, teguhkanlah anak-anakmu, teguhkanlah keluargamu dengan firman ini bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam. Jika kita menghitung sudah berapa banyak kita merayakan Paskah, kita rayakan dengan berbagai-bagai simbol. Tapi adakah Paskah itu tetap menjadi peringatan tentang kasih dan pengorbanan yang sempurna dari Tuhan? Dan itu juga yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita memandang kepada salib Kristus, karena di salib itulah kita akan melihat bahwa Yesus telah mati dan bangkit, menjaminkan kehidupan kita. Dan kita berusaha untuk meminimalkan segala hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak kefasikan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada. Doa kepada Bapa di sorga, dan juga tindakan kita akan membawa damai sejahtera, dan kita tetap merespon kasih Tuhan. Mari kita angkat doa kita dalam doa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan pujian paduan suara Jemaat Karambe dengan judul lagu Kebangkitan yang Mengubahkan. Dengan penuh kasih disilahkan.
Puji Tuhan, kebangkitan Kristus yang mengubahkan kita semua. Kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju sana. Jemaat yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk menyatakan tanda ucapan syukur kita, dan nas penuntun kita dalam memberikan tanda ucapan syukur terambil dari Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Berlimpah sukacita di hatiku, mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hatiku
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kaum perempuan memuji Tuhan. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hati. Jemaat memuji Tuhan. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kaum pria memuji Tuhan, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Jemaat memuji Tuhan. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalam. Sekali lagi kita nyatakan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hati. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, ada natura yang akan diuangkan, disilahkan. Bapak Ibu, masih sementara pundi masih jalan. Di sini ada natura untuk kita uangkan. Ini untuk pembangunan. Nah, tawai 100 sabu pisan, 150 pisan, penduan pentalun. Ya, ya teh si ya nina mas kulon londong, ya teh birangana 100 indemai pisan, 100 penduan, 150 penduan pentalun. Ya teh masih untuk pembangunan. Ya, kerupuk. Yo, tawai 100 satu kali, 100 3 kali. Ya, masih ada kerupuk. Ya, masih pembangunan. 50 2 kali, 50 3 kali. Ya, ini Tamarillo. Ya, jadi di Belender mana mendapatnya di Gargejus. Tawai 51 kali, 52 kali, 3 kali. Yo, ini pepaya. Tas kamu. Tawar 51 kali, 52 kali, 55 3 kali. Ya, masih Tamarillo ini, masih pembangunan.
51 kali. 2 kali 53 kali. Ya, masih Tamarillo. 50, 100 jom salian. Sama 100 penduan, 100 pentalun. Oh yo, ya teh talok belum kampung teh. Susah dia Pak teh. Tawai. 102 kali. 103 kali. Sudah 3 kali, Pak. Ya. Apa mandu-mandu tak nerang itu kan ke ngepele. Yo ya teh. Samonggo yo. Pirampi sakit gula deh teh sama tahu. Tak itan deh kota marka. 102 kali. 103 kali. Apa? Oh yo. Ya tenina na pasulit tama. Ura sumanga kuang pasak ki solana sa. Tatole. 52 kali. 53 kali. Yo, tampangi teh, emang kan dia loy. Yo, tania kalau kona bai kuliina yo, tania kalau kona. Yo. Tawai? Pira mau? $20.000. Yo, dan lebih kurangi 20.000. 20.000 2 kali. 20.000 3 kali. Oh. Ya tonina 2 salonggo, ya teh 2 kayu. Iya. Ini masih pembangunan. Awak Bapak Ibu. 50. 100 hindi yung may matalo. Yo. 100 pisan. Penduan 100 pentalo. Yo, tolong silomi kila ko kaliki. Si Iban na to nina teh. Yo. Tawai. 100 sabu jom may salian. Pentalon. Yo lau, si lau teh. Tawai. Ini masih pembangunan. 20 sabu penduan. 100 penduan. 100 pentalon. Oh, ya teh tiro kali nama kami. Si kala adok. Yang ada lain nama teh di turun-turungan nama tu di pasitolo. 50 pisan. 50 penduan. 50 100 penduan. 100 pentalun. Oh, ini tu ladana. Dia mau topare ni nak ladana mau teh. Yo. Tak nama paria kita ini pertama-tama lada kalebu. Ya. Lada. Tania lada katokon. Yo, tawai. Pira mau? Yo. 20 sama pentalun. Yo, ini tuh penurun tekanan teh, nggak bisa. Jangan dengki itu toro-toro masuk kota, terutama kita mau nih.
Yang posek yang banga mana roh di motor sekolah tu. Tahu ini teh mi paru-paru dah tu miru. Ya. Pira mau? Hutan rak bisa. 50 pisan. 50 penduan, 50 pentalun. Yo ya telada dina napa sulit tama yo. Kurang semangat. Ya. 20 pentalun. Pentalun mo. Ya. Tahu lebih sana buar kakek emang kami pentalun. Ya teh Tamarillo lalu lako panitia pasca lansia. Yo lama pasca ki lansia di jemaat Karambe se Toraja Utara. Oh. Jadi kita nasa lansia toh. Tak pergi lansia apa menjelang lansia itu kamu kan. Aku 20 sabu. Pentalun. Oh sulit tama. Kupa sulit tama. 50 aja. Yo Pak Pendeta 50 napa sulit tama. Oh. 100 pase napa sulit tama. Ya. Indah pak. Masura aku minta dah. Ya Pak Limbong 50 napa sulit tama kurang semangat. Ya kita ada 23 jemaat akan pasca lansia di Karambe tanggal 26. Yo 100 sabu Pak Olan. Ipa sulit ke Pak Olan. Ya kurang semangat. Napa sulit tama. Ya. Indah pak. Seratus jam misalnya pisan. Penduan 100 pentalun. Rono betul. Lihat lalu laku pasca PPGT. Lama pasca PPGT. Mendadak perlu dana. Tatawai 50 sabu pisan. 50 penduan 100 pisan. 100 penduan 100 pentalun. Yo, ya teh nina nalelang teman-teman tajumi sekalian, napa sulit tamu untuk lansia. Yo. Tatole tatawai. Indah pak. 100 penduan. 100 pentalun. Domai. Tapu mulai. Oh ini tuh, ya, katapi. Ya. Indah kami itu suruh paralui. Ya ini untuk anak-anak kita sekolah minggu. Ya leman nama balik nak kotena di pasti tolok-tolok. Tawai. 100 sabu. Pisan. Penduan 100 sabu pentalun. Tapu. Yo, ya moto tu natura. Pura sumang ala ko kita solanasa tumang kampas itu ka iseng. Dino pa na yate persembahan tanah pasak ke puang. Na yate toron na pa jo kaleta la tontong bukan na pasak ke tapake ko budi pakala sang. Para moto pura sumang. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa kita, doa syafaat. Kita berdoa untuk seluruh anggota jemaat Karambe tetap dituntun dipelihara oleh Tuhan. Juga dalam setiap pekerjaan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dan hikmat. Juga kita berdoa untuk keluarga kita yang mungkin mengisi liburan Paskah, liburan lebaran dan bersama dengan kita tetap bersyukur dalam persekutuan ini. Dan jika mereka kembali, tuntunan penyertaan Tuhan mereka boleh alami dan boleh kembali mengangkat tugas pelayanan.
Juga kita berdoa bersyukur bersama dengan segenap anggota jemaat yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur dan berulang tahun dari tanggal 25 sampai 31. Kita juga berdoa yang pada perayaan Paskah kemarin jatuh dalam ibadah dan saat ini masih di ICU di Makassar. Tapi puji Tuhan tadi pagi saya telepon dan katanya sudah sedikit sadar, sudah mengingat anak-anaknya. Kita tetap dukung dalam doa supaya tetap dipulihkan dan kembali sehat. Juga kita berdoa untuk pelayanan yang meminta ada 2 yang akan dibaptis. Juga perayaan Paskah PPGT Seklasis Kesuk Malenong pada tanggal 10 April di Jemaat Bontulimbong. Perayaan Paskah PWGT Seklasis Kesuk Malenong di Pomelo Pindan tanggal 10. Perayaan Paskah Lansia bersama dengan JP2 Toraja Utara tanggal 26 April. Jadi bulan April ini kita sungguh padat, kita tetap berdoa. Semoga majelis gereja Jemenata dan semua yang mengikuti kegiatan-kegiatan diberikan kesehatan, kekuatan. Juga kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin akan hadir dalam mengisi liburan anak-anak kita, bahkan anak-anak kita yang sudah selesai ujian di kelas 12 dan kelas 9 dan 6 akan menyusul, dan ada yang sudah persiapan untuk mengikuti bimbingan belajar untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Kita tetap dukung di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa dan kita yakin dan percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kami kuduskan melalui ibadah kami, bahkan kami merayakan Paskah, di mana Tuhan telah bangkit mengalahkan kematian dan memberikan kami momentum baru dan memberikan kami era baru dalam kehidupan kami sebagai manusia. Dalam perayaan Paskah ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa Allah oleh karena kasih yang luar biasa menebus kami, bahkan rela menanggung dosa-dosa kami, kejahatan kami yang seharusnya ditanggungkan kepada kami. Tapi karena kasih Tuhan sehingga mereka mati dan bangkit, dan inilah yang menjadi kekuatan pengharapan. Bahkan segala yang kami dengar, yang kami lihat, kami akan beritakan, sehingga dunia ini dipenuhi oleh kasih dan anugerah Tuhan. Juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun umur, dan mereka boleh berulang tahun dari tanggal 25 sampai 31 Maret. Semua oleh karena Tuhan anugerahkan. Bahkan juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan melibatkan kami dalam pelayanan-pelayanan, sehingga kami boleh mendukung pelayanan melalui persembahan dan natura, bahkan segenap jemaat yang mempersembahkannya berkati. Dan biarlah apa yang kami berikan ini ya Tuhan boleh mendukung pelayanan, sehingga pelayanan di jemaat-Mu dan di setiap OIG boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh aminkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, dan kami semua diberkati sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Demikian juga dengan segenap jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, baik di rumah tangga, di pekerjaan, bahkan juga usaha-usaha mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati dan topang mereka ya Tuhan. Bahkan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang sementara bertumbuh, merendah masa depan mereka, mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk anak kami di kelas 12, kelas 9, kelas 6 yang mengikuti ujian. Tuhan senantiasa berkati dan topang. Bahkan ada yang sementara persiapan untuk memasuki perguruan tinggi. Tuhan senantiasa topang tuntun berkati sehingga boleh menjalaninya ya Tuhan, dan boleh
membawa berkat dalam kehidupan mereka. Juga orang tua kami dalam masa lansia, baik yang sudah tidak mampu lagi beraktivitas oleh karena faktor umur dan juga penyakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa topang tuntun berkati sehingga senantiasa kokoh kuat. Bahkan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang kepada Bapa di sorga menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Secara khusus kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu orang tua saudara kami, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak Petepakan, Nenek Riel, Mama Lando, Nenek Epa, Nenek Alan, Bapak Diel, Bapak Estoding, Bapak Anarias Kalak Lembang, Ibu Sarnikato, Bapak Jo, Bapak Amos Tanali yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Bapak Nada, Nenek Nada, Ibu Damaris Ruru, Bapak Leonar Maruru, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Eko, Bapak Rukman dan Bapak Tri Heiser yang saat ini masih di ICU di rumah sakit di Makassar. Tuhan senantiasa topang tuntun semua, berkati perawatan yang diterima di rumah sakit, berkati keluarga yang mendampingi mereka sehingga orang tua kami senantiasa dan saudara-saudara kami boleh menerima perawatan, dan jika Tuhan berkenan mereka boleh pulih dan iman mereka tetap kokoh kuat. Demikian juga ya Tuhan yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai mengalami kematian. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salo, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga besar Tandi Seno, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarungalo, keluarga Bapak Melona, keluarga Bapak JP Seranga, keluarga Mama Bintang, keluarga Sartia Kotita Olabe, keluarga Nenek Cita. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menghiburkan, menguatkan, baik yang sementara persiapan untuk upacara pemakaman maupun yang sementara disemayamkan di tongkonan dan rumah keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan dalam 1 bulan yang ke depan di Jemaat Karambe. Ada 3 yang meminta untuk peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Ada yang mau dibaptis, juga kegiatan OIG Pasca PPGT Seklasis Kesuk Malenong tanggal 10, juga perayaan Pasca PWGT Seklasis Kesuk Malenong tanggal 10, perayaan Pasca JP2 bersama dengan jemaat-jemaat di Jemaat Karambe tanggal 26, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lain. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Beri hikmat kepada seluruh majelis gereja untuk menata pelayanan ini sehingga boleh berjalan dengan baik dan membawa berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Demikian juga ada ibadah rutin di kumpulan rumah tangga dan OIG berkati, dan juga kumpulan-kumpulan insidentil. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa peliharakan dan topang sehingga boleh menjadi berkat secara khusus dalam perayaan Paskah dan juga dalam memperingati Idul Fitri. Tuhan senantiasa berkati dan topang sehingga kami hidup dalam berdampingan dalam satu kesatuan. Secara khusus sehabis pemilihan umum masih ada tahapan-tahapan yang sementara berlangsung. Tuhan senantiasa berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan membawa damai sejahtera, membawa persatuan, kedamaian bagi kami semua. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing menikmati kebersamaan. Tuhan senantiasa menopang menuntun sehingga sepanjang hari ini damai sejahtera Allah boleh kami alami. Bahkan saudara-saudara dan keluarga kami yang mengisi liburan selama Paskah dan juga Lebaran bersama dengan kami, dan jika mereka kembali damai sejahtera Allah menopang menuntun untuk kembali mengangkat tugas pelayanan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah kerinduan-kerinduan dan permohonan-permohonan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat. Namun sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanannya dan dalam keluarga bersama dengan istri dan anak-anak. Juga disampaikan terima kasih kepada rekan-rekan majelis jemaat yang mengangkat pelayanan bersama pada saat ini, juga kepada saudara-saudara PPGT, bahkan semua yang terlibat yang boleh mengangkat pelayanan pada saat ini, kami sampaikan terima kasih. Penekanan warta jemaat tanggal 31 Maret 2024. Pertama, disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Panakda yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan Maret, dan kelompok yang bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan April 2024 adalah kelompok pelayanan Karambe. Kedua, persiapan bersama pelayanan PWGT dilaksanakan pada hari Senin 1 April 2024 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Ibu Naomi Todingalong. Ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 3 April 2024. Pelayan Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA. Keenam, pemberkatan nikah saudari Musdalifa dengan saudara Perianto Gerson S. Karumba dilaksanakan pada hari Minggu 7 April 2024 dalam ibadah pukul 9. Ketujuh, pengakuan iman saudara Syahruni Yanti Enda, anak Bapak Amos Tanali, kelompok pelayanan Rantepao, dari Gereja Kibait menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Karambe, dilaksanakan pada hari Minggu 14 April 2024. 8. Persiapan bersama pelayan firman dan liturgi ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 9 April 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu 6 April 2024 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH. Kesembilan, dalam rangka pelayanan Pasca Jemaat Karambe akan dilaksanakan donor darah, dan pada hari Sabtu 6 Maret 2024 6 April 2024 mulai pukul 8 sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendonor agar mengisi list dalam grup Gereja Toraja Jemaat Karambe melalui koordinator dan kelompok masing-masing. Itulah penekanan warta jemaat. Disampaikan terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf yang salah. Ya, luar biasa sukacita yang boleh jemaat Tuhan rasakan, terkhusus untuk jemaat Karambe di tempat ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan ungkapan selamat Paskah dari Panitia Paskah dan Majelis Jemaat Karambe yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Dengan kasih disilakan. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Yang kami hormati BPM Gereja Karambe beserta dengan PMG, Bapak Pendeta, segenap tua-tua jemaat yang hadir,
yang kami hormati segenap majelis gereja Jemaat Karambe dan seluruh warga Jemaat Karambe yang boleh hadir mengikuti ibadah Paskah pada hari Minggu ini. Puji dan syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih setianya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, waktu sehingga boleh hadir melaksanakan ibadah pada hari Minggu ini, siang hari ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan pelaksanaan Paskah pada tahun ini. Ya, kita tahu bahwa Paskah pada tahun ini puncaknya pada hari ini dan masih ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan. Mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan sekarang adalah perayaan Paskah. Itu boleh berlangsung dengan baik, lancar, tertib, walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya, tapi secara keseluruhan boleh berjalan dengan baik. Nah, itu semua karena kasih karunia Tuhan boleh berperkara di dalamnya. Ya, kita tahu juga bahwa tadi sudah disampaikan tadi subuh, ya, sudah jam 3 anak-anak kita sudah siap untuk melaksanakan pawai obor, tapi apa daya jam 2 sudah hujan. Nah, ini sudah banyak saya lihat yang buat obor. Aku Pak Pendeta ini aku udah mau tahu ke anak-anak kecewa teh. Ya betul. Bahkan jauh-jauh hari sudah ambil bambu untuk buat obor, nah lah batal karena situasi dan kondisi. Tapi puji Tuhan Pak Siana lanjut tururan, nah boleh dilaksanakan tuh pawai obor walaupun opsai mau tuh waktu ndak sabah masih yang mau namane tama jong main biasanya gelap-gelap siapa namane den indi gereja Pak Nina si tamu mau best tu pawai obor sehingga sedikit di macet di bawah tapi tak siaran macet terus si disyari. Ya, jadi itu kesan kita untuk ibadah untuk perayaan Paskah pada tahun ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan bahwa perayaan Paskah pada saat ini kita laksanakan dengan sesederhana mungkin, itu karena kesepakatan kita mengingat beberapa hal yang kita pikirkan ke depan. Nah, sekaitan dengan kita masih dalam tahap pembangunan sehingga kita fokus dulu di pembangunan gedung gereja kita. Mudah-mudahan kalau sudah selesai gereja kita bangun, ya boleh kita laksanakan semeriah mungkin, ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi apa yang kita laksanakan pada saat ini boleh berjalan dengan baik, dan kami mewakili dari panitia dan segenap pimpinan majelis gereja menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kegiatan ini, kegiatan-kegiatan mulai dari perayaan Paskah dan sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun depan boleh berjalan lebih baik lagi dari tahun sekarang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan campur tangan dari semua pihak yang boleh mengambil bagian di dalamnya. Dan selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika semua atau rangkaian kegiatan Paskah yang kita laksanakan ada kekurangan di dalamnya. Nah, Pak Pendeta ni nak waktu laden ni sokko di pasar jangki Pak loku tiro-tiro lako boko na tae sokko jo boko berarti tae sokko untuk tahun ini. Baik nak ako pata sulemamu lako banua tagarkai sokko ta padang kande mami jo banua. Mudah-mudahan di tahun berikut double tu sokko to temo untuk tahun depan. Yang nasi misa aja lah kok lah dia lah dari sida dua ke tahun depan. Mudah-mudahan.
salama atas kita mojo tahun depan tama Paskah. Ya, demikian yang boleh kami sampaikan. Dan terakhir kami sampaikan selamat Paskah kepada kita sekalian. Semoga damai sejahtera Paskah di tahun ini membawa kedamaian di dalam seluruh rangka kehidupan kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saudara-saudara dan saya adalah pahlawan salibnya. Setiap hari ada saja tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi sekali lagi, jangan takut, jangan menyerah. Hai bangkit bagi Yesus. Bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, mari dengar panggilannya. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biarlah terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Jemaat Tuhan, pergilah, ceritakanlah yang telah engkau terima kepada seluruh isi bumi, bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Kami siap menceritakan yang telah kami terima. Terpujilah Kristus yang bangkit. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kristus bangkit, soraklah. Tetap semangat menjadi kasih Kristus dan nyatakan sukacita ini kepada dunia. Hai bangkit, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Bumi sorga bergema, berbalasan bersyukur. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. 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 Berbalasan bersyukur orang tua bersama dengan anak dan pemuda. Hidup
Jemaat disilakan untuk bersaat teduh.